Halo guys, kembali lagi di Listia Channel. Di video kali ini aku akan bahas seputar jualan Shopee mulai dari nol sampai dengan berpenghasilan berjuta-juta. Nah, aku share ini berdasarkan pengalaman aku yang sudah hampir mau 1 tahun berjualan di Shopee. Nah, banyak banget nih ketika aku nge-share di Facebook, banyak yang tanya gimana sih Kak untuk berjualan online di Shopee dari nol sampai dengan berpenghasilan. Nah, aku kan kalau ngejelasin satu persatu kan lumayan ribet juga ya, makanya aku bikin video ini supaya kalian semua yang pengen mulai berjualan di Shopee dari nol itu bisa mengikuti jejak aku supaya kita juga bisa berpenghasilan walaupun IRT, mahasiswa, pelajar, atau mungkin buat sampingan aja sambil kerja gitu kan. Nah, ini tuh cocok banget dan ini tuh fleksibel banget ya. Untuk kita berjualan online tuh fleksibel banget, jadi kita itu tidak membutuhkan tempat, kita tidak sewa tempat, kita hanya menyiapkan alat-alat untuk packing, terus juga produknya, terus kita upload. Kita juga butuh handphone, butuh kuota ya. Nah, ini bener-bener simpel banget kalau kita jualan online. Nah, jadi aku akan bahas bagaimana sih caranya untuk berjualan di Shopee mulai dari nol sampai dengan berpenghasilan berjuta-juta. Nah, ini itu berdasarkan pengalaman aku, makanya aku share di sini supaya kalian semuanya juga bisa berusaha dari rumah ya. Shopee ini adalah salah satu platform buat belanja dan ini tuh terkenal banget ya. Terutama ciwi-ciwi biasanya mereka itu kumpulnya di Shopee ya, karena di Shopee itu bener-bener banyak vouchernya, banyak gratis ongkir, terus produk-produknya juga murah-murah. Nah, di sini itu di Shopee banyak banget produk yang para seller jual. Jadi ketika kita mau cari sesuatu itu udah pasti ada di Shopee. Tapi dengan kita berjualan di Shopee itu tuh saingan harganya bener-bener ya, kita itu harus ibaratnya ngambil untungnya ecek-ecek deh gitu. Tapi dengan keuntungan yang ecek-ecek, kalau misalkan repeat order terus itu akan menguntungkan bagi kita para seller karena terus ada orderan, jadi perputaran uangnya itu cepat. Nah, memang di Shopee ini adalah platform yang bener-bener mendunia banget ya, yang udah banyak orang tahu. Bener-bener best seller, platform berjualan yang best seller nomor 1 banget. Makanya banyak orang yang berjualan di Shopee. Mereka saingan harga. Produknya sama tapi saingan harga. Ya. Nah, disinilah tantangan kita sebagai seller atau penjual, dimana kita harus bisa bersaing dengan harga yang ada, dengan kualitas yang sama, dengan produk yang sama. Kita harus bisa bersaing di platform Shopee ini. Aku bakalan jelasin lengkap banget di video ini mulai dari nol, dari mulai awal bikin akun di Shopee sampai kita bisa berpenghasilan. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, yaitu berjualan produk wanita, yaitu sepatu flat shoes ya. Nah, sebagai seller, kalian itu harus tahu dulu sih target market pasar kalian itu siapa. Kayak aku nih, target aku kan cewek-cewek seputar fashion, yaitu sepatu sandal yang memang dia itu punya brand tersendiri, yaitu Blow. Mungkin kalian tahu ya, aku ini adalah salah satu resellernya dari Shopee Blow. Memang Shopee-nya ini dia sudah Shopee Mall, tapi karena aku berjoin sama si Shopee Blow ini, aku mendapatkan harga yang lumayan miring sampai aku bisa berjualan di Shopee. Dan aku bisa bersaing harga di Shopee. Bahkan aku bisa bersaing harga dengan si Shopee Mall-nya tersendiri dari si Blow-nya. Tips dari aku adalah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, aku di sini mau ngasih tips dulu ya buat kalian semuanya. Yang pertama, kalian harus kenali dulu target market pasar kalian ini siapa. Kalau misalkan target market pasar kalian adalah ibu-ibu, ya mungkin kalian jualannya bisa
busui, terus misalkan peralatan dapur, hordeng, spray segala macam yang memang biasanya ibu-ibu sukai. Tapi kalau misalkan target kalian itu adalah cewek-cewek, mahasiswi, terus juga pelajar, anak-anak remaja gitu kan, berarti kalian jualannya seputar fashion. Nah, si fashion ini yang memiliki market paling bagus cewek-cewek, jadi kalian itu bisa memanfaatkan untuk jualan produk fashion. Aku nggak memaksa kalian untuk jualan baju, celana, sepatu dan yang lain-lain, tapi di sini aku hanya menyarankan karena target paling besar adalah cewek-cewek atau remaja, mahasiswi, pelajar, cewek-cewek. Kalian bisa memanfaatkan ini buat untuk kalian itu jualan seputar kerudung atau baju yang lagi kekinian, sepatu, tas, casing handphone. Casing handphone itu juga bagus banget, cewek-cewek suka banget ya. Bahkan temen aku sendiri dia punya beberapa macam dari si case handphone buat handphonenya dia, jadi memang gonta-ganti gitu kan. Sama seperti halnya kerudung, baju, dia nggak bakalan kan pakai kerudung ini aja terus baju ini aja, nggak mungkin. Jadi memang fashion ini nomor 1 juga paling bagus buat kalian. Misalkan nih kalian bingung, aduh gue mau jualan apa ya, gue nggak tahu nih mau jualan apa gitu kan. Aku di sini kasih saran, target paling besar, paling banyak banget itu adalah cewek-cewek, remaja, mahasiswi, pelajar. Itu mereka suka banget fashion ya, walaupun mereka nggak pakai kerudung, ada lah ya yang nggak pakai kerudung, tapi mereka suka nih sama baju kekinian, sama softcase handphone, atau sama tas, sepatu, flat shoes kayak gitu. Jadi memang rata-rata cewek sih. Untuk cowok juga ada ya, cowok juga pasti seneng belanja gitu, kayak misalkan sepatu sport, terus baju bola gitu kan, pasti itu cowok-cowok juga ada gitu kan targetnya sendiri. Cuman yang paling besar di Shopee itu targetnya adalah para cewek-cewek. Kedua, kalian harus punya supplier atau distributor lah ya, yang memang benar-benar sudah bekerja sama kalian. Jadi kalau misalkan kalian ini belum punya produk sendiri, belum bisa bikin produk sendiri, kalian bisa ngambil nih dari orang. Kayak contohnya aku ngambil produknya si Sopet Blow. Nah, tapi aku bisa bekerja sama bagus antara Sopet Blow dan juga para resellernya itu, komunikasinya bagus. Jadi ketika aku mendapatkan orderan, aku bisa langsung beli ke Sopet Blow-nya langsung. Nah, itu komunikasinya harus bagus. Jadi kalau kalian mau mendapatkan bintang yang bagus dari para pembeli kalian harus punya supplier ya, yang memang bisa diajak kerjasama sama kalian. Jangan sampai kalian itu salah pilih supplier, yang dimana kalau misalnya kamu dapat orderan terus kamu beli nih sama supplier kamu, dan si supplier kamu ini lama, proses pengemasannya, pengirimannya, apa segala macam dia lama, ini akan berimbas ke kamu. Kamu akan mendapatkan rating jelek, dan orang yang udah beli ke kamu nih, pembeli kamu, nggak akan lagi beli ke kamu karena mempunyai riwayat buruk bahwa toko kamu tuh memang udah jelek dah pengirimannya gitu. Jadi memang kita itu harus mempunyai supplier yang memang sudah mau bekerja sama, sudah siap bekerja sama dengan kita, yaitu responsif, pengirimannya cepet, stoknya juga minimal banget. Ini stoknya itu harus selalu ready ya. Jangan sampai ketika kita misalkan nih kita beli kaca terus aku mau beli kaca dong, ya stoknya nggak ada, besok aja ya kayak gitu kan kita udah membuat kecewa si pelanggan kita gitu. Jadi kita memang kalau milih supplier itu yang harus benar-benar sudah siap menjadi supplier. Jangan hanya iya nih gue buka reseller nih, lu jadi resellernya gue aja, gue sebagai supplier lu. Jangan kayak gitu, tapi kalian harus pastikan supplier kalian itu bisa membantu kalian berjualan di Shopee. Lebih bagus lagi kalau misalkan kalian itu bisa produksi sendiri. Misalkan kalian bisa bikin kerudung, kalian jualin di Shopee. Terus yang simpelnya adalah iketan rambut tuh, si scrunchie tuh kalian bisa bikin terus kalian jualan di Shopee. Atau bahkan masker ya, masker yang kayak gini kan viral ya, banyak penggunanya ya.
waktu itu banyak banget penggunanya. Kalian bisa bikin, kalian bisa jual di Shopee. Jadi lebih enaknya lagi kalau misalkan kalian itu bisa produksi sendiri. Tapi buat kalian semua yang nggak bisa produksi sendiri, nggak apa-apa, kalian harus bisa cari supplier yang memang bisa membantu kalian berjualan di Shopee. Intinya kalian itu harus tahu target pasar kalian itu siapa. Kedua, kalian harus cari supplier yang memang benar-benar mau bekerja sama dengan kalian, responnya bagus. Yang ketiga, kalian itu harus konsisten berjualan di Shopee. Jangan cuma, iya deh hari ini gue jualan, besok nggak usah deh, orang gue masih punya duit. Nggak kayak gitu ya. Yang ketiga adalah konsisten. Kalian harus konsisten. Dan kalian itu yang keempat, kalian nggak boleh malu kalau kalian punya usaha. Jadi kalian itu harus nge-share nih di WA, di Instagram, di Facebook, di Twitter, ya di sosial media kalian, memperkenalkan bahwa kalian ini punya bisnis online di Shopee. Nah, sebelum lanjut aku kasih tahu tutorial dari nol sampai kalian berpenghasilan di Shopee. Di Shopee ini memang platform jualan nomor 1 ya, paling bagus banget. Tapi di Shopee ini kita juga tidak boleh sembarangan untuk seenaknya kita aja. Ya, seperti adanya poin penalti pada Shopee yang menghambat kita menjadi star seller, star plus, bahkan mall. Nah, jadi buat kita semua nih yang baru banget merintis di Shopee, lama-lama kan nanti kita bisa naik jadi star nanti jadi star plus nanti jadi mall kan. Kita kan ada tingkatan-tingkatannya tuh ya. Nah, kita sebelum menjadi star, kita harus melewati dulu 100 orderan pertama. Kita harus melewati dulu 100 orderan pertama. Tentunya kita itu harus konsisten ya, dan juga kita itu harus ramah kepada pembeli maupun calon pembeli yang baru tanya-tanya di chat. Nah, Shopee ini juga memiliki beberapa larangan yang ini bisa menghambat para penjual baru untuk naik ke tingkat star. Jadi kalau misalkan kalian itu, yang pertama ya, kalau misalkan kalian cancel orderan dari pembeli, kalian bisa kena poin penalti. Kesalahan kedua, kalau misalkan kalian ini lama kirim produknya, ya bisa berhari-hari. Kalau di Shopee itu kan ada batasnya ya, batas kita kirimnya itu 5 hari kalau nggak salah. Ada batasnya untuk kita kirim. Kalau itu tanggalnya terlewat atau memang benar-benar sampai merah tuh, nanti ada tanggal maksimal buat kirimnya sampai merah, terus kita mepet-mepet ngirimnya, nungguin tanggalnya merah deh, itu kita bisa kena poin penalti. Jadi poin penalti ini bisa menghambat kita untuk naik ke tahap selanjutnya. Oke, dari 0 kita mau naik ke star. Kalau kita ada poin penaltinya, kita nggak bisa naik ke star. Sama kalau dari star ke star plus, dari star plus ke mall itu sama. Kalau kita punya poin penalti, terus presentasi chat kita jelek, kalau di bawah 65% presentasi chat kita, itu kita nggak bakalan bagus untuk naik ke tahap selanjutnya. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang ngechat, kalian udah harus bales, dan kalau bisa kalian jadilah balasan yang terakhir. Jadi misalkan pembeli ngechat, kamu bales, pembeli ngechat, kamu bales. Nah, kamu harus jadi yang terakhir sebagai penutup dari chat tersebut. Itu bisa memperbagus presentasi chat kalian di atas 65%. Karena kalau di bawah 65% itu bisa menghambat kalian untuk naik ke star plus, bahkan mall. Jadi itu susah ya. Itu tuh memang sebagai tantangan kita tersendiri sebagai seller, supaya gitu bener-bener, oh ya nih orang beneran serius nih jualan di Shopee nih, udah mau balesin chat, udah mau ngurusin orderan dengan cepet, balesin komplainan apa segala macem dengan responsif. Shopee juga akan mempermudah kita untuk naik ke tahap selanjutnya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya untuk kita itu berjualan sukses di Shopee. Oke deh, mungkin kalian bingung ya sampai sini, mungkin apa sih kak poin penalti, apa sih kak target market, apa segala macem. Nah, aku tuh mau belajar dari nol dulu kak. Oke, jadi di video kali ini aku mau jelasin step by stepnya bener-bener lengkap. Dari mulai kalian nol banget, mulai kalian itu baru mau daftar Shopee, sampai nanti kalian itu udah dapet
uh, penghasilan bahkan sampai juta-jutaan, ratusan juta ya. Kalian ikutin video ini, tips-tipsnya dari aku, karena aku ini bener-bener nge-share sebagai pengalaman pribadi aku. Dari bener-bener nol banget, aku nggak tahu apa-apa, sampai sekarang alhamdulillah aku udah start ya. Jadi aku mau share ini ke kalian sebagai motivasi bahwa kita itu yang IRT, aku kan IRT, sebagai IRT, mahasiswi, pelajar ya, pekerja yang mau punya usaha bisnis online sampingan, kita juga bisa loh berpenghasilan dari rumah, dari handphone kita sendiri. Percuma dong handphone mahal, tapi kalau tidak bisa menghasilkan cuan. Oke, aku mau ke tahap selanjutnya untuk ngasih tahu kalian dari nol sampai akhir ya, sampai kalian bisa mendapatkan penghasilan. Sebelum lanjut, pastikan kalian udah like dulu video aku, komentar di bawah kalau kalian masih bingung, masih punya banyak pertanyaan, gak apa-apa komentar aja, nanti aku balas satu persatu. Kalian juga share video ini supaya teman-teman kalian, saudara kalian, atau bahkan orang lain yang nonton video ini bisa termotivasi untuk membuka usaha online ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku ini supaya aku makin semangat untuk nge-share ilmu-ilmu baru ke kalian semuanya. Lanjut ya, kita ke tutorial bagaimana usaha di Shopee dari nol sampai dengan berpenghasilan. Oke, setelah kita bikin akun Shopee, terus kita bikin toko Shopee, kewajiban kita adalah untuk upload produk kita di Shopee ya, di toko Shopee kita. Langsung di sini klik yang saya, terus di pojok kiri atas itu ada toko saya. Di sini ada tambah produk baru ya, ada tambah produk baru, langsung aja diklik. Di sini kalian harus punya dulu foto produk. Terus nama produknya mau kalian namain apa, deskripsi produknya harus kalian isi sejelas mungkin. Ya, di sini aku mau upload produknya dulu ya. Jadi kalian itu harus punya dulu foto produknya. Nah, di sini aku mau upload foto produk litter box plus serok. Ini kebutuhan kucing ya. Tulis aja nama produknya. Di sini langsung aja tulis deskripsi ya. Oh iya, untuk di sini itu di awal sama di akhir kalimat itu nggak boleh ada spasi ya. Pokoknya kalau ada tulisan merah itu nggak boleh dan itu nggak bisa ke upload ya. Nanti kalian harus revisi. Terus di sini kategorinya yang ada bintang-bintangnya ini itu wajib banget untuk kalian isi. Karena kalau nggak diisi kalian nggak bisa simpan produk ini di toko kalian ya. Jadi kita isi dulu kategorinya. Biasanya ini tuh udah direkomendasikan oleh si Shopee. Nah, seperti ini nih, hewan peliharaan ya. Kategori yang sudah direkomendasikan. Langsung aja diklik. Mereknya apa? Nah, di sini kalau misalnya kalian nggak tahu mereknya apa, langsung aja klik yang tidak ada merek. Tapi ini wajib banget untuk diisi. Ya, ini yang nggak ada bintang merahnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada beberapa variasi langsung aja kalian klik. Misalkan nih kayak baju, sepatu, kalian bisa langsung isi di sini. Kalau misalkan kalian pengen nambahin foto di sini itu harus warna hijau. Tapi kalau misalkan kalian di produknya nggak mau nambahin foto, ininya dimatikan. Nah, kalau misalkan cuman satu produk aja, nggak ada warna, nggak ada ukuran, pokoknya nggak ada pilihan, kalian nggak usah isi variasi. Di sini langsung aja kita atur harganya. Aku tulis harganya 20.000 ya. Stoknya kalian ada berapa? Misalkan ada 24 pieces ya, boleh. Kalau misalkan kalian mau kasih harga grosir, kalian langsung aja klik yang grosir.
Minimal belanja berapa? Minimal belanja misalkan 5 pieces, maksimal belanja berapa? 100. Ini minimal belanja itu quantity ya. Minimal belanja itu minimal banget itu 5 dan maksimal banget 100, baru dikasih harga 18.700 gitu. Pokoknya harga grosir itu harus lebih rendah daripada harga jual per picisan. Kalau udah klik yang simpan, terus kita atur untuk ongkos kirimnya. Kalian atur aja misalkan beratnya itu berapa nih, kalian kira-kira aja. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bisa kira-kira aja. Kalau misalkan barangnya kecil berarti kan sekitaran 100 gram atau mungkin di bawah sekilo gitu kan. Di sini aku klik aja yang pilih aja yang 500 gram. Untuk lebar panjang tingginya ini tuh kira-kira kalau misalkan barang itu dipaketin itu tuh nanti ukurannya tuh seberapa gitu. Aku kira-kira aja ya di sini. Nah, di sini ada pilihan untuk reguler, kargo, dan instan. Nah, kalian terserah kalian mau aktifin atau enggak. Kalau misalkan kalian mau nanggung ongkos kirimnya, kalian bisa langsung aktifkan yang hijau ya. Aktifkan nanti hijau. Itu kalau udah hijau itu nanti aktif sendiri ya. Itu berarti ongkos kirimnya kalian yang nanggung, bukan pembeli yang nanggung. Menurut aku sih kalau misalkan kayak gini biar pembeli aja yang nanggung ya, karena biasanya pembeli itu punya voucher gratis ongkir, jadi bisa mereka pakai. Nah, kalau misalkan kalian mau pakainya reguler aja langsung diaktifin. Kalian mau pakai kargo atau instan kalian langsung aktifin. Jadi kalau hijau ini dia udah aktif ya. Kalau udah kayak gini langsung aja klik simpan. Nah, semuanya sudah terisi, langsung aja klik yang tampilkan. Oke, di produk berhasil diupload. Kita cek di produk kita, klik yang produk. Nah, di sini ada litter box plus serok paket murah kebutuhan kucing yang tadi udah kita upload. Jadi ini cara untuk upload produk kalian di toko Shopee kalian ya. Oke, selanjutnya setelah kalian itu udah upload produk, di sini aku mau ngasih tahu bagaimana sih caranya supaya produk kita itu bisa terjual, bisa terlihat oleh calon pembeli kita. Ya, nih langsung kalian ke toko kalian masuk ya kan, karena tadi kalian udah upload produk, langsung di sini kalian klik yang produk. Di sini aku mau kasih tips, jadi maksimal banget itu 5 produk yang bisa kalian naikin setiap 4 jam sekali ya. Jadi maksimal banget itu ada 5 produk yang kalian bisa naikkan setiap 4 jam sekali. Caranya adalah klik titik 3 yang ini, terus kalian klik yang naikkan produk. Nah, ini aku udah naikkan produk ya. Tuh, ini aku udah naikkan produk. Jadi kalian pilih produk-produk yang pengen kalian naikkan produk. Supaya apa? Supaya pas di bagian dilihat ini itu banyak yang nonton, banyak yang ngeliat, dan juga bisa membuat si pembeli itu jadi beli ke toko kalian. Kalian klik titik 3 terus naikkan produk. Nah, jadi konfirmasi ya kayak gitu. Jadi nanti ada 5 produk yang maksimal banget setiap 4 jam kalian harus naikkan ya. Itu cara gratisnya, jadi nggak perlu kita keluar uang banyak. Oke, begitu caranya, tips dari aku supaya produk-produk kalian itu banyak yang melihat dan juga banyak yang beli juga ya. Next, di sini aku mau mengatur tampilan foto pada toko kita. Kalian langsung aja klik saya, klik toko saya. Terus di bagian bawah ini kan ada lihat toko saya, langsung aja diklik. Nah, maksud aku ini kita bakalan bikin background atau tampilan toko kita pada saat si pembeli itu ngeklik atau masuk ke toko kita. Jadi di sini itu ada deskripsi, ada foto produknya, terus ada background dan juga foto profil kita. Aku mau kasih tahu cara ini. Langsung kalian klik yang profil dan pengaturan toko. Kalian pilih yang profil toko. Nah, di sini ada background sama foto profil, nama toko, foto dan video, deskripsi, telepon, email segala macam. Kalian bisa ubah-ubah di sini. Kalau misalnya kalian mau ganti ini background yang lebar yang belakang, langsung aja diklik. Kalian pilih foto atau kamera. Sama kalau untuk yang bulat ini foto profil, kalian langsung klik aja. Kalian mau pilih dari foto atau kamera. Nama toko ini nggak bisa ganti-ganti setiap hari ya. Jadi itu minimal banget itu 30 hari baru kalian bisa ganti nama toko kalian. Jadi kalian sesuaikan dulu nama toko kalian, udah paten nama toko kalian itu aja, nggak usah ganti ya.
Next di sini ada foto dan video. Kalian bisa masukkan foto atau video buat mempercantik tampilan pada toko kalian. Nah, di sini ada deskripsi toko. Kalian bisa langsung isi aja. Kalau di sini aku jam operasional toko aku ya. Nah, di sini telepon sama email langsung aja kalian tautkan. Di sini juga ada update followers Anda. Bisa langsung kalian aktifkan. Kalau udah langsung aja disimpan. Nah, nanti tampilannya itu sama seperti yang udah kasih tahu ini, yaitu tampilan pada toko kalian seperti ini ya. Nah, kalian bisa langsung coba aja untuk mempercantik toko kalian. Oke, baik, selanjutnya aku mau kasih tahu bagaimana kalau misalkan kalian lagi sibuk dan nggak bisa mengatur handle toko Shopee kalian. Kalian bisa menonaktifkannya sementara waktu, yaitu klik saya, klik toko saya. Kalian harus masuk ke toko kalian dulu, terus scroll sedikit, kita cari yang profil dan pengaturan toko. Nah, di sini ada pengaturan toko, izinkan penawaran harga. Kalian kalau misalkan negosiasi boleh ya, ini diaktifin aja. Tapi kalau aku memang harganya ini sudah net, jadi nggak bakalan aku aktifkan untuk penawaran harganya, nggak akan ada negosiasi. Dan yang kedua di sini ada fitur toko libur, kalian bisa aktifkan sementara ya. Tapi kalian itu harus menyelesaikan orderan yang ada dulu. Jadi kalau misalkan kalian ada orderan dan kalian pengen fitur toko liburnya diaktifkan, itu nggak bisa ya. Jadi kalian harus selesaikan dulu orderan yang ada, kirim ke jasa kirim, baru kalian bisa mengaktifkan fitur toko libur ya. Nah, nanti di sini itu warna hijau ya kalau udah aktif ya fitur toko liburnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada auto reply chat. Di sini ada terima chat dari halaman profil. Kalian bisa aktifin aja, nanti muncul di handphone kalian. Di sini ada kirim auto reply dalam chat, diaktifin aja. Yaitu ini adalah reply chat otomatis yang disediakan oleh Shopee. Dan di sini langsung aja kalian tulis ya. Di sini tuh ada chat untuk reply otomatis dari Shopee. Terserah kalian itu mau ngisi apaan. Kalau ini tuh aku isi seperti ini. Nah, contohnya tuh kayak gini nih ya. Aku bakal ngasih tahu. Jadi ini tuh reply chat otomatis ya. Nah, jadi aku contohin dari pembeli aku nih, Kak Hitam 37 ada. Nah, ini kan aku belum bales, tapi sudah dibales sama si reply chat otomatis yang sudah aku buat di Shopee. Jadi gunanya seperti itu ya, reply chat dan juga fitur toko libur ya, untuk membantu kita juga. Kalian bisa coba ya. Next, kalian bisa mengatur jasa kirim kalian yang pengen kalian pakai. Langsung aja ke saya, toko saya. Semua pengaturan itu ada di toko saya ya, untuk pengaturan toko. Nah, di sini ada pilihan jasa kirim saya, langsung aja kalian klik. Untuk alamat tokonya sudah harus kalian pastikan alamat toko kalian ya. Pokoknya alamat di mana barang itu ada, di mana produk itu ada ya. Kalian bisa aktifkan COD, Shopee, Antar aja, JNT. Ini yang reguler, yang hemat juga ada. Kalian pakai kargo juga ada, someday, instan, next day. Pokoknya di sini tuh ada jasa-jasa kirim yang sudah bekerja sama dengan Shopee. Ya, dan kalian bisa pilih jasa kirim mana sih yang lebih dekat atau bisa pick up paketan kalian ya. Jadi sesuaikan saja sama kalian ya, oke? Oke, next. Di sini aku mau kasih tahu cara untuk memproses orderan yang masuk ya. Di sini langsung klik saya. Nanti kalau misalkan ada orderan yang masuk, itu biasanya kalian mendapatkan email dan juga ada notifikasi dari Shopee ya. Di sini langsung masuk ke toko saya. Nah, di sini aku punya 2 yang perlu dikirim ya, perlu aku proses, langsung diklik. Biasanya di bagian sini itu kelihatan ada yang udah order tapi belum bayar, ada yang bagian dikemas. Ini itu semuanya ya. Di sini tuh ada 3, yaitu semuanya ini antara perlu diproses dan sudah diproses. Nah, di sini ada yang perlu diproses, ini ada yang beli. Langsung aja kalian klik yang atur pengiriman. Di sini kalian pilih aja mau ke counternya atau mau di pick up. Kalau misalkan pick up, kalian tuh sudah pastikan, harus benar-benar pastikan paketnya sudah siap
dan juga alamatnya itu jelas ya. Jadi kurir pick up-nya gak bakalan bingung. Kalau misalkan kalian udah continue, udah rutin ada orderan dan pengen di pick up, orderannya banyak, kalian bisa langsung pilih yang pick up, terus minta nomor kurirnya yang setiap hari itu nanti akan pick up ke tempat kamu. Nah, kalau misalkan kalian pilih antar ke counter ya, kalian langsung aja klik terus konfirmasi. Kalian hanya boleh memproses orderan yang sudah bayar. Nah, pas kalian udah klik konfirmasi, nanti akan muncul nomor resinya seperti ini. Jadi ini resinya itu bisa kalian print. Kalau misalkan kalian punya printerannya, di sini ada pilihan cetak label. Kalau misalkan kalian nggak punya print-printannya, kalian tulis tangan aja nggak apa-apa. Tulis tangan resinya aja. Tulis tangan resinya aja ya. Nah, itu cara untuk memproses orderan di Shopee ya. Gampang banget. Setelah tadi aku kasih tahu bagaimana caranya untuk memproses orderan yang ada di Shopee, itu kan berarti kalau kita udah kirim ke jasa kirim, itu nanti saldonya akan masuk ke penjual ya. Uangnya akan masuk ke saldo penjual yang ada di sini. Tuh saldo penjual aku. Ini adalah saldo dari penjualan aku ya. Nah, jadi ini tuh saldo masuk ketika produk atau barang yang kita jual itu udah diterima sama si pembeli ya, baru nanti masuk ke saldo penjual kita. Jadi kalau kita baru kirim barang dan barangnya itu belum sampai ke pembeli, itu kita belum bisa dapat uangnya. Uangnya itu masih ada di pihak Shopee. Jadi ketika si pembeli sudah konfirmasi terima barang, itu otomatis pihak Shopee akan kirimkan uangnya ke saldo penjual kita. Nih, adanya di sini nih ya, yang 161 sekian ini. Saldo ini bisa dicairkan ke Shopee Pay atau ke rekening bank kita. Dengan cara bank kita itu sudah terdaftar di akun Shopee kita ini, yaitu caranya klik ke saya, terus ke pengaturan yang ada di atas ini, yang gear, terus kita pilih kartu atau rekening bank. Nah, di sini aku udah cantumin 2 rekening bank, Bank DKI dan juga Bank BCA. Ini bank yang aku punya aja ya, maksudnya yang pribadi punya kita aja. Di sini ada tambah kartu baru, terus ada lain-lain ya. Di sini aku langsung pilih tambah rekening bank aja ya. Di sini harus nama lengkap kalian, nama lengkap yang terdaftar di ATM bank itu, terus nama rekeningnya sama nama banknya ya. Banknya bank apa, langsung kalian pilih aja. Kalau udah, klik lanjutkan. Nah, kalian kan berarti udah masukin nih nomor rekening kalian ya, bank kalian tuh di rekening bank sini ya, di kartu atau rekening bank di Shopee. Nah, kalian itu pengen cairkan dana dari Shopee ke rekening bank kalian atau ke Shopee Pay kalian, langsung aja kalian klik yang ke toko saya. Terus di sini kita klik yang saldo penjual. Nah, di sini ada 161 sekian. Kita pilih yang penarikan dana. Di sini ada pilihannya juga, mau ke Shopee Pay atau ke rekening bank. Nah, berhubung tadi rekening banknya itu ada 2, di sini kalian bisa klik yang more. Kalian mau pakai bank yang mana ya? Kalau aku pakai yang BCA aja, karena biasanya kalau ke BCA itu nggak nyampe 1 hari, itu udah langsung sampai. Tapi aku pernah coba ke Bank DKI, itu tuh bisa nyampe 4 harian dan itu belum sampai juga, belum masuk ke rekening aku. Dan akhirnya aku komplain ke Shopee. Terus tapi saldonya itu masuk lagi ke saldo penjual. Jadi kalau untuk ke Bank DKI itu lama banget ya. Tapi mungkin kalau ke Bank Mandiri atau bank yang lainnya mungkin cepet ya. Soalnya aku juga kurang paham sih. Selama ini aku baru pakai Bank BCA aja karena cepet juga. Langsung aja pilih yang Bank BCA. Terus kalau misalkan kalian mau narik semua, langsung aja klik yang ini, checklist ya. Terus kalau udah kayak gini langsung aja klik berikutnya. Nah, kan transfer dana ke ATM ini sekian gitu kan ya. Dana akan ditransfer ke rekening bankmu dalam 1-3 jam. Ya kan ini nggak nyampe 1 hari loh kalau BCA. Terus langsung aja klik yang konfirmasi. Di sini masukkan PIN saldo penjual ya. Jadi kalian itu nanti bikin PIN saldo penjual kalian.
Nah, kalau udah kayak gini, dana perkiraan akan masuk rekening tanggal 19 sampai 20. Ya. Nah, udah deh. Kembali ke saldo penjual, dan ini saldonya itu sudah 0 ya. Karena ini itu sudah ditransfer dari Shopee ke rekening yang tadi udah didaftarin ya. Nah, aku mau kasih tahu bagaimana caranya untuk memperbanyak calon pembeli untuk klik ke toko kita. Jadi belinya di toko kita. Aku mau kasih tahu bagaimana caranya untuk membuat harga coret atau harga diskon. Ini langsung aja ke saya, terus masuk ke toko saya. Cari produk yang akan di diskon ya. Aku pilih produk. Terus di sini aku bakalan coret harga atau diskon dari yang produk sepatu flat shoes PL ya. Nih, klik aja ubah. Karena harga asli aku 15.000, aku akan bikin ini harganya 30.000 ya. Nanti aku pengen diskon ini harganya jadi 30.000. Jadi tuh ini kayak diskon 50%. Kalau udah simpan, pokoknya kita ubah harganya dulu aja. Oke, kita ubah harganya dulu. Produk berhasil diubah. Kita back atau kembali, terus kita cari yang promosi toko. Nah, kita klik yang promo toko. Kita klik yang buat promo diskon baru. Nah, di sini terserah kalian mau nama promonya apa. Misalkan wanita, versus wanita. Misalkan nama promonya versus wanita. Waktu promonya dimulainya ini kapan? Jadi terserah kalian ya. Ini tuh dari tanggal 19 Juli hari ini jam 2:30 sore ya. Sampai waktu promo berakhirnya kapan nih, misalkan aku bikin di Agustus ya. Oke, langsung aja klik ya. Nah, di sini diskonnya aku mau buat diskon 50%. Batas pembeliannya nggak usah kalau misalkan kalian mau ngatur batas pembelian, misalkan diskonnya ini berlaku cuman buat satu produk, ya udah kalian di situ ketik satu. Tapi karena di sini aku nggak ada batasannya, jadi nggak aku isi. Kalau udah kayak gini langsung aja klik yang tambah produk. Kita cari flat shoes wanita. Kalau udah centang, terus klik tambah. Nah, ini harganya sudah harga coret yaitu 15.000. Langsung aja klik yang konfirmasi. Konfirmasi langsung disimpan. Jadi jam 14.30 nanti itu harganya sudah berubah menjadi 15.000. Nah, trik ini tuh berguna banget buat kita karena bisa memancing calon pembeli untuk langsung klik belinya itu di toko kita. Jadi buat para pemula, kalian semua bisa gunain trik ini karena bisa memancing calon pembeli untuk order di Shopee kita. Oke. Nah, tadi itu aku kasih tahu tentang produk yang coret harga atau diskon harga. Nah, di sini aku mau kasih tahu bagaimana sih biar banyak pengikutnya di Shopee dengan cara bikin voucher ikuti toko ya. Nah, langsung aja ke saya, terus masuk ke toko saya. Kita pilih yang promosi toko. Kita pilih yang voucher ikuti toko. Kita bikin yang buat voucher ikuti toko. Nama vouchernya apa? Terserah kalian aja. Isi dulu nama vouchernya, terserah vouchernya itu namanya apa. Kalau ini aku bikinnya Galeri ASN aja, nama toko aku. Nah, waktu promo dimulainya itu dari tanggal 19 ya 13.57 sampai promo berakhirnya itu 20 Juli 2022. Nah, ini tuh bisa kalian ubah-ubah aja. Kalau aku biarin aja kayak gini. Nah, kita pilih yang tipe voucher, diklik. Di sini ada pilihan diskon, nominal diskon, ada diskon presentasi diskon atau cashback koin. Di sini aku pilih yang diskon, nominal diskon aja. Aku minimal diskonnya itu aku mau kasih diskon Rp5.000. Kalau ini bebas kalian aja mau pilih yang mana.
Dan masa berlaku voucher setelah diklaim oleh pembeli atau calon pembeli atau oleh orang yang mengunjungi profil kita itu maksimal banget 7 hari ya. Kalau udah klik simpan, di sini ada minimal belanja ya. Minimal belanjanya tulis aja misalkan 250.000. Nah, kuota pemakaiannya ini untuk berapa orang gitu ya. Misalkan untuk 7 orang ya. Kalau udah langsung aja klik simpan. Nah, jadi ketika nanti ada orang yang mengikuti toko dan pengen belanja ke toko kalian, mereka itu bisa pakai voucher toko yang udah kita sediakan. Jadi ini minimal belanja 250.000. Kalau mereka pakai voucher toko aku 5.000, jadi mereka itu cuman bayar 245.000. Nah, terus 5.000-nya siapa Kak yang nanggung? 5.000-nya sebagai penjual yang nanggung, karena penjual sudah memberikan diskon harga 5.000. Jadi kalau misalkan nih modal kalian 5.000, terus kalian jual 10.000, kalian bikin voucher toko 5.000 dengan minimal belanja itu 10.000. Ya, kalian itu cuman balik modal doang, nggak dapet untung gitu. Sedangkan di Shopee itu kalau yang udah star ke atas, star seller, star plus, mall, itu tuh udah ada potongannya tersendiri biaya adminnya. Ibaratnya sewa lapak lah di Shopee gitu. Kita kan jualannya online. Kalaupun jualan offline, kita kan biasanya kayak nyewa lapak, nyewa toko, atau di depan rumah. Itu kan yang free ya, yang di depan rumah ya. Ini ibaratkan aja kalau misalkan kita kena admin dari Shopee, itu ibaratkan kita kena biaya lapak lah gitu aja ya. Nah, jadi misalkan kalian mau bikin voucher toko juga kalian harus ini dulu, harus lihat-lihat dulu, harus perhitungan dulu ya. Jangan asal bikin voucher toko. Nah, kayak gitu ya bikin voucher tokonya. Nah, setelah tadi udah aku kasih tahu caranya upload produk, bikin toko Shopee, saatnya kita nge-share link ke teman-teman yang kita kenal, bahkan yang kita juga nggak kenal di sosial media yang kita punya, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Nah, kita boleh share link toko Shopee kita atau link produk kita. Caranya kalian masuk ke toko saya. Terus kalian scroll aja ke bawah. Di sini ada lihat toko saya. Nah, terus di sebelah kanan atas itu ada titik 3. Langsung aja kita klik yang share dan kita pilih yang salin tautan. Di sini kita pergi ke Facebook. Aku contohnya di Facebook ya. Kita pergi ke Facebook, kayak misalkan ke jual beli atau misalkan iklan-iklan seperti ini, boleh kalian langsung salin linknya di sini ya. Nah, ini aku lagi mengirim pesan di komentar. Nah, jadi linknya langsung warna biru. Kalau misalkan diklik ya, kalau misalkan diklik ini akan langsung ke profil toko kita. Nah, di situ calon pembeli bisa langsung lihat-lihat produk yang udah kita upload, produk yang kita jual, dan mereka itu langsung bisa beli, langsung bisa order di toko kalian. Nah, langsung deh masuk ke sini. Nah, jadi kalian itu jangan pernah malu untuk nge-share link jualan kalian, link toko kalian, link produk kalian ke sosial media yang kalian punya ya. Oke, semua proses simpel-simpelnya umumnya udah aku kasih tahu ke kalian semuanya. Dan di sini itu aku mau ngerekomendasiin buat kalian yang memang kebingungan mau jualan apa dan suppliernya itu belum tahu itu siapa. Di sini aku mau kasih tahu. Jadi aku ini adalah resellernya dari Blow Official Shop atau Shopet Blow. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian nomornya bagian yang ngurusin resellernya.
ya bagian yang ngurusin resellernya. Jadi di sini itu kalian bisa ngambil produk-produknya, foto-foto produknya kalian bisa ambil dari Shopee ini. Terus kalian copy paste deskripsi produknya, terus juga size-nya, pokoknya ikutin persis kayak si Shopee Blow ini. Kalian bisa ngambil barangnya dari sini. Lokasinya ini tuh suppliernya itu ada di Tangerang Selatan ya, di Serpong di Tangerang. Kalian bisa pakai alamat si suppliernya ini. Jadi ketika nanti ada orderan masuk, kalian itu tinggal kasih nomor resinya aja ke orang yang bagian untuk ngurusin resellernya. Nanti di deskripsi box aku bakalan cantumin nomor teleponnya orang yang memang kerja di Shopee Blow ini untuk bagian pegang resellernya. Gitu ya. Nah, aku mau jelasin dulu di sini range harganya atau kita bisa ngambil keuntungan berapa sih dari si Blow-nya ini. Aku kasih contoh yang paling laris ini adalah BLNW 0003 flat shoes yang benar-benar paling laris, yang paling dicari. Dari Blow-nya ini 139.999 atau kita bisa sebut bulatkan aja 140.000. Sedangkan di toko aku ini itu cuma 135.000. Loh, kok bisa Kak? Murah banget. Sorry ya, ada suara anak kecil. Jadi kenapa sih aku tuh bisa jual harga 135.000 dan bisa bersaing dengan Shopee Blow-nya sendiri yang sudah memang mall ya, udah Shopee Mall. Jadi aku tuh dapat harga dari supplier aku sendiri ini itu jauh di harga 139 ini jauh. Jadi aku dapat harga, aku bocorin ya, aku dapat harga dari si Blow-nya sendiri itu harganya 110.000. Nah, kalian bisa bayangin kan kalau dari Shopee Blow-nya aja harganya 110.000, aku jual 135, berarti keuntungan aku berapa? 25-an kan. Nah, itu lumayan banget loh buat kita para seller untuk ngambil barangnya ke Blow. Ini aku nggak promosi sama sekali ya, aku juga nggak dibayar sama Blow-nya untuk promosi. Jadi aku cuman kasih tahu, kasih rekomendasi ke kalian semuanya. Kalau misalkan kalian bingung ya mau jualan apa di Shopee, kalian bisa jualan produknya Blow. Jadi saranku kalian itu kalau mau jualan di Shopee tuh harus mikir-mikir jangka panjangnya. Kayak ini supplier bener nggak, terus produknya selalu ready nggak, responnya bagus nggak. Kalau misal responnya jelek, barangnya nggak selalu ready, itu bakalan ngejatuhin toko kita juga. Nah, foto produknya juga harus foto produk yang real pic ya, sesuai sama aslinya. Nah, ini aslinya seperti ini tuh. Jadi ini aslinya bagus banget. Makanya kenapa ini best seller banget di Shopee Blow dan juga di Shopee-nya aku. Buat kalian semua yang masih kebingungan mau jualan apa, suppliernya siapa, kalian langsung cek di deskripsi box aku cantumin nomor WhatsApp-nya orang yang kerja di Blow ya, orang yang kerja di Blow untuk ngurusin bagian reseller. Jadi kita bisa langsung join. Syaratnya apa Kak? Nggak ada syaratnya apapun, kalian cukup kalian cukup untuk promosiin ini produk, jualan ini produk. Terserah kalian jualannya mau di mana, mau di Instagram kah, terus di Facebook kah, Twitter, atau bahkan ikutan di Shopee. Nah, setahu aku Shopee Blow ini ada di Shopee, Lazada, sama TikTok. Jadi terserah kalian, kalau misalkan kalian mau jualan juga nggak apa-apa. Toh kita harganya bisa bersaing dengan si Blow-nya asli yang sudah mall. Jadi untuk flat shoes seperti ini, itu harga modalnya adalah 110.000. Kita bisa ngambil untung ya 10 sampai 25.000 ya kayak aku gitu. Jadi kita itu ngambil keuntungannya juga harus mikir-mikir, jangan sampai kita keuntungan itu terlalu gede juga, karena kan banyak banget ya reseller-resellernya Blow yang lain. Nah, aku contohin ada sepatu yang juga best seller, ini Blab 0001. Ini itu ya, ini dijualnya 49.888 ya. Ini tuh modalnya juga murah banget.
Modalnya itu murah banget, modalnya itu cuman 39.000 aja. Nah, dengan sepatu-sepatu kayak gini kalian tuh bisa ngambil keuntungan sampai 10.000 ya. Jadi kalian bisa untuk langsung WA ke nomor yang ada di deskripsi box ya. Itu nomor pegawainya langsung. Aku di sini nggak ngambil untung, aku cuman mau kasih tahu kalian aja. Supplier dengan produk yang best seller, udah punya nama, udah top banget. Kalian bisa ngambil sama si supplier ini, Shopet Blow gitu ya. Sebagai reseller atau dropship lah ya. Jadi kan kita cuman ngasih nomor resinya aja nih ke bagian yang megang reseller yang di Shopet Blow. Kita cuma ngasih resinya, habis itu kita transfer. Jadi kalau ada yang order, kita kasih resinya, kita WA ke nomor bagian yang pegang reseller. Terus nanti kita transfer sejumlah modal yang kita udah dikasih price listnya sama si pegawainya itu, sama karyawannya itu. Kalau misalkan ada yang beli Flatsus BLN 003 yang ini, itu kan modalnya 110.000 ya kan, 110.000. Ya udah, kalian transfernya sebesar 110.000 kayak gitu. Nanti yang ngurusin packagingnya, kirimnya itu semuanya dari si pihak Blow-nya ya, dari sananya. Jadi kita memang cuman jualan aja, simple banget kan, bisa langsung kalian coba, bisa kita praktekin, dan kita itu bisa jualan juga dari rumah. Jadi memang ini tuh handphone kita itu bermanfaat ya untuk menghasilkan cuan-cuan yang berjuta-juta ya kan. Nah, dengan cuman produk Blow seperti ini, tapi ini tuh banyak banget peminatnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, 7,5.000 terjual, 8,8.000 terjual, 10.000, 5.000, pokoknya ini bener-bener best seller banget ya. Kalian langsung aja upload produknya Blow kalau misalkan kalian mau jualan produknya Blow. Jujur nih, di sini aku bener-bener aku tekenin lagi, aku itu nggak promosi ya, cuman aku mau kasih jalan aja buat kalian yang memang mau usaha tapi bingung mau usahanya tuh usaha apa. Nah, saran aku kalau misalkan kalian nggak mau nih jualan produknya Blow, Shopet Blow, kalian bisa cari supplier lain yang usahakan. Misalkan harganya dia itu di Shopee 10.000, kamu harus punya modalnya itu di bawah 10.000 ya. Jadi misalkan harga jual dia 10.000 di Shopee, terus modalnya itu 7.000 dari si dia ya, dari si suppliernya ini, terus kalian bisa nge-up jadi jualnya 9.000. Jadi kalian itu harganya bisa bersaing gitu loh di Shopee. Nah, kayak contohnya kayak Blow ini, Flatsus di sini itu kan sekitar 140-an ribu ya, 140.000. Sedangkan modalnya itu dari Blow aja 110.000. Kalian bisa ngambil untung antara 10 sampai 25.000. Itu harganya masih di bawah Blow kayak gitu. Jadi usahakan kalian itu cari supplier yang memang harganya itu jatuh ya, udah miring lah, dikasih ke kamunya udah miring. Jadi untuk kamu ngambil untungnya tuh bebas kamu aja kayak gitu. Nah, mungkin ini yang aku rekomendasiin karena aku selama ini aku udah cari-cari ya untuk baju, terus celana apa segala macam, aku belum nemu. Rata-rata ngambilnya itu harus per kodi. Nah, sedangkan kita itu nggak bisa ya untuk stok barang. Kalau misalkan kita usahanya baru, kita itu belum bisa untuk stok barang. Karena apa? Kita minim budget. Jadi kita usahakan carilah supplier yang semacam ini tuh. Nah, kayak gini nih. Jadi ini tuh memang produknya banyak banget ya. Jadi kalian bisa langsung pilih-pilih aja. Mungkin kalian mau cari yang, gue mau jualan yang paling laris aja deh. Kalian bisa pilih nih di produk, terus kalian klik yang terlaris ini tuh di sini. Ini tuh dari terlaris sampai yang biasa tapi masih terjual banyak. Jadi banyak banget di sini tuh, nggak cuma Flatsus, ada sandal, ada sepatu ya, ada heels juga tuh, semuanya ada banyak banget di sini. Jadi langsung aja kalian kepoin dulu aja nggak apa-apa. Terus kalau misalkan kalian bingung mau tanya-tanya, langsung aja tanya ke si suppliernya itu. Nomornya ada di deskripsi box, udah aku cantumin di situ. Nanti kalian langsung aja WA. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih tentang tata cara untuk jualan di Shopee, kalian bisa langsung
DM ke Instagram aku atau enggak langsung aja komentar di bawah. Nanti pasti aku bakalan jawabin satu persatu, dimana aku tuh memang niat banget untuk ngebantu kalian itu buka usaha di rumah, usaha sampingan ya. Tuh, jadi walaupun kalian yang kerja, kuliah, punya aktivitas sibuk lain, kalian tetap bisa menghasilkan cuan dari handphone kalian. Dan ini tuh sangat fleksibel banget ya, karena bisa dipakai di handphone kita, nggak harus di komputer, nggak harus di laptop, nggak harus di tablet. Jadi memang pakai handphone kita sendiri. Dan enaknya di Shopee itu adalah dia itu cuma satu aplikasi, yang dimana maksudnya satu aplikasi tuh kalau kita mau belanja di Shopee pakai aplikasi yang sama. Terus kalau misalnya kita mau jualan di Shopee kita pakai aplikasi yang sama. Jadi cuma satu aplikasi. Kalau misalkan di TikTok itu kan kita ada TikTok Seller atau TikTok Shop, dan juga ada TikTok yang buat nonton live-nya. Contohnya kayak gini nih, aku kasih tahu. Nah, nih, TikTok itu kan ada TikTok Seller sama TikTok yang buat kita nonton live-nya. Jadi kalau TikTok Seller itu tuh kita di sini bener-bener produknya aja ya. Produknya aja, ini jualan-jualan. Tapi kalau untuk TikToknya sendiri, kita kan tahu sendiri ya kalian ya, untuk TikToknya yang aplikasi biasa itu tuh kayak nonton video, nonton live kayak gitu. Dan kita juga bisa belanja dari TikTok yang biasa kita nonton video. Kalau Tokopedia juga sama, Tokopedia Seller, Tokopedia biasa gitu juga beda-beda. Cuma kalau Shopee dia tuh memang sudah aplikasi yang dimana kita itu bisa belanja dan juga kita bisa menjual produk kita. Oh ya guys, kita sebagai dropship ya atau sebagai reseller tentunya kan kita nggak stok barang ya. Nah, susahnya kita itu adalah nyamain stok dengan si supplier kita atau dengan gudang yang kita ambil produknya itu. Kayak contohnya gini nih, aku punya cancelan hari ini, pembatalan ya. Aku punya cancelan hari ini, contohnya dari akun Kak Nazwa Ratu Bilkis. Ini itu produk Blow, yaitu flat shoes yang kodenya itu BLNW 0063 hitam size 40. Nah, ini tuh nggak ada. Susahnya kita sebagai reseller atau dropship, kita itu nggak bisa cancel seenaknya orderan orang lain, orderan pembeli kita. Karena kalau kita cancel, kita akan mendapatkan poin penalti yang itu bisa menghambat kita untuk naik ke tahap selanjutnya. Dari tahapan yang biasa, naik ke Star ke Star Plus ke Shopee Mall, itu akan menghambat pergerakan kita untuk meningkatkan toko kita lagi ke yang lebih baik. Nah, di sini aku mau kasih tahu bagaimana sih caranya supaya kita itu nggak membatalkan pesanan kita yang ada, tapi harus customer yang membatalkan pesanan kita ya. Jadi usahakan jangan sampai kita meng-cancel orderan dari pembeli, tapi usahakanlah pembeli yang meng-cancel orderannya dia sendiri. Contohnya gini, ini kan nggak ada ya, stoknya nggak ada. Pertama kita chat dulu, kita baik-baik. Hai, mohon tanyakan stok sebelum order karena stok Shopee dengan gudang berbeda. Ya kan, karena kita itu nggak punya stoknya di rumah kita, jadi memang kita ngambilnya itu dari gudang langsung. Size 40 habis di semua warna kak. Ini aku dengan produk yang ini itu semua warna di size 40 lagi habis. Kalau misalkan size 40 ada di warna hitam, kalian bisa infokan, kak size 40 adanya di warna hitam, mau tuker ke warna hitam dengan size 40 atau mau di cancel aja gitu. Mau ganti ke flash model lain nggak? Nah, karena ini size 40-nya nggak ada di semua warna dengan produk ini, saya tawarkan mau ganti ke flash model lain nggak? Nah, karena flash model lain pun harganya sama. Atau mau di cancel. Nah, jadi kalau di Shopee itu nggak boleh ngetik nomor handphone, tulisan cancel, pembatalan, batal, itu nggak boleh. Jadi harus kita ubah-ubah can.sel gitu kan, can.cel, atau pembatalan bisa kalian pem.batalan. Pokoknya kalian ubah-ubah gitu aja. Intinya itu masih bisa dibaca bahwa itu adalah pembatalan, cancel. Terus nomor WhatsApp itu bisa kalian w.h.a.p gitu-gitulah pokoknya. Terus kalau nomor kalian bisa tulis 0 dulu, terus 8 gitu-gitu deh. Pokoknya kalian bikin jangan sampai itu kita kena teguran sama si Shopee karena kita sudah bertransaksi di luar Shopee ya kan. Kalau WhatsApp itu kan berarti kita bertransaksi
di luar Shopee. Jadi Shopee itu tidak bisa membantu menghandle ketika ada ada kendala. Nah, kalian bisa menjadi seller yang bijak dengan sabar, dengan ramah kepada pembeli bahwa stoknya itu nggak ada. Nah, ini adalah salah satu kesulitan atau menjadi tantangan tersendiri lah ya buat kita sebagai reseller yang memang kita itu nggak stok barang atau ngambil barang dari orang lain, dari supplier kita, dari produsen kita, dari distributor kita ya, kayak gitu. Nah, karena ini itu nggak direspon, jadi akhirnya aku chat WA ke nomor si kakaknya ini. Aku tawarkan lagi sama seperti yang di chat Shopee, mau ganti flash sales lain atau mau di cancel, dan akhirnya dia mau cancel aja. Ya udah, jadinya dia cancel karena orderan ini itu nggak ada. Jadi jangan sampai kita yang cancel, usahakan untuk pembeli yang cancel orderannya dia, karena kalau kita cancel orderan si pembeli kita akan kena poin penalti. Nah, poin penaltinya itu di mana sih Kak? Poin penaltinya itu kita bisa lihat di penjualan star, kita juga ada di sini. Cuman ini ya, di sini ada poin penalti kurang dari 2. Kalau dari penjualan biasa mau naik ke star, target poin penaltinya itu di bawah 1. Tapi karena ini aku udah star dan mau naik ke star plus, jadi poin penaltinya harus di bawah 2. Dan ini aku masih punya poin penalti 1. Poin penalti 1 atau poin penalti itu tuh hilangnya lama ya, bisa nyampe 2 bulanan deh kalau nggak salah. Aku juga nggak terlalu merhatiin banget sih, karena tujuan aku ya waktu itu belum begitu mikirin untuk naik ke level selanjutnya. Jadi ya udah kalau ada poin penalti gitu. Tapi lama-lama aku tuh berpikir kalau lama-lama di toko gue banyak penalti, toko gue bakalan ratingnya jelek terus nih, bakalan gak bagus nih untuk naik ke tahap selanjutnya. Jadi usahakan jangan sampai kita kena poin penalti. Kalau kalian masih bingung semuanya, langsung aja kalian komen di bawah atau langsung DM ke Instagram aku, nanti aku akan balesin satu persatu ya. Nah, sepertinya ini dulu yang aku kasih tahu. Mungkin kalau misalkan ada yang kelewat belum aku jelasin seputar supplier atau seputar pembukaan toko di Shopee, langsung aja kalian komentar di bawah atau enggak DM aku ke Instagram aku @astutining10. Jangan lupa di follow, di komen juga di bawah ya, di video ini di komen, follow Instagram aku ya, share video ini biar memotivasi teman-teman yang lain yang mau buka usaha. Jangan lupa subscribe channel aku ini ya, supaya besok-besok aku tuh bakalan share video yang lain dengan lebih semangat lagi penjelasannya, lebih detail lagi. Oke, thank you ya guys. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen di bawah, share video ini, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.